Dalam Stoikisme, kebijaksanaan datang dari memahami realitas sebagaimana adanya, tanpa terpengaruh oleh emosi yang berlebihan. Menafsirkan bahasa tubuh, termasuk tatapan mata, harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Berikut adalah tanda-tanda wanita yang mungkin menyukai Anda. Namun tetaplah bersikap bijaksana dan tidak terikat pada ekspektasi, tapi jangan lupa tekan like, subscribe, ketik komen 09 Anda pantas disukai. 1. Tatapan berulang dan kontak mata yang sadar. Seorang wanita yang tertarik pada Anda mungkin akan berulang kali mencari kontak mata. Dalam Stoikisme, ini dapat diartikan sebagai suatu isyarat alamiah dari ketertarikan manusia. Namun, kebijaksanaan mengajarkan kita untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Hormati momen tersebut, tetapi jangan terikat olehnya. Tatapan mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat dalam interaksi manusia. Dalam banyak budaya dan teori psikologi, kontak mata yang sering terjadi bisa menunjukkan ketertarikan, kepercayaan, atau bahkan ketegangan emosional. Jika seorang wanita secara berulang-ulang mencari kontak mata dengan Anda, ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketertarikan yang lebih dalam dibanding sekadar interaksi biasa. Namun, dalam pendekatan Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak serta-merta menafsirkan sesuatu berdasarkan impuls emosional belaka. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menekankan pentingnya melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan berdasarkan harapan atau keinginan kita. Jika seseorang menatap Anda berulang kali, hal itu bisa memiliki banyak makna. Bisa jadi ia tertarik secara romantis, tetapi bisa juga karena ia merasa nyaman, mengagumi kepribadian Anda, atau bahkan hanya karena Anda berada dalam jarak pandangannya. Oleh karena itu, seorang Stoik tidak akan langsung menarik kesimpulan tanpa bukti yang lebih jelas. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita harus memahami perasaan dan keinginan kita sendiri sebelum bereaksi terhadap perilaku orang lain. Jika Anda menyadari bahwa Anda mulai berharap lebih hanya karena seseorang sering menatap Anda, itu berarti Anda membiarkan eksternalitas mengendalikan kebahagiaan Anda. Sebaliknya, Anda harus memandang kontak mata itu dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Apakah itu benar-benar mencerminkan perasaan atau hanya sekadar refleks sosial? Selain itu, ada konteks lain yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan tatapan mata. Tatapan yang berulang dapat terjadi karena berbagai alasan. Dalam lingkungan sosial, seseorang bisa menatap Anda berkali-kali karena merasa akrab dengan wajah Anda, atau karena Anda mengingatkannya pada seseorang yang dikenalnya. Dalam situasi profesional, tatapan bisa berarti ketertarikan pada apa yang Anda katakan atau bagaimana cara Anda membawa diri. Seorang Stoik akan memahami bahwa makna di balik tatapan tidak bersifat mutlak dan harus dinilai dengan akal sehat serta tanpa emosi berlebih. Namun, jika kontak mata yang berulang ini disertai dengan ekspresi wajah yang lebih lembut, senyuman kecil, atau gerakan tubuh yang terbuka, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa wanita tersebut memang memiliki ketertarikan khusus. Dalam hal ini, Stoikisme tetap mengajarkan kita untuk tidak langsung bereaksi secara emosional. Ambil waktu untuk mengamati dengan lebih jernih dan lihat apakah ada konsistensi dalam perilaku tersebut. Sebagai tambahan, seorang Stoik akan memahami bahwa bahkan jika seseorang memang menunjukkan ketertarikan, kita tidak boleh menjadi terlalu bergantung pada validasi eksternal. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap bersikap tenang, bijaksana, dan tidak terlalu terbawa perasaan hanya karena tatapan seseorang. Pada akhirnya, kontak mata yang berulang adalah sinyal yang bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Bagi seorang Stoik, yang paling penting bukanlah mencoba membaca pikiran orang lain, tetapi menjaga kendali atas respons kita sendiri. Apakah kita akan terburu-buru bereaksi berdasarkan asumsi? Ataukah kita akan tetap tenang, mengamati, dan bertindak dengan kebijaksanaan? Itu adalah pilihan yang hanya bisa kita tentukan sendiri. 2. Senyuman tulus yang menyertai tatapan. Tatapan yang disertai senyuman mencerminkan ketulusan dan rasa nyaman. Seorang Stoik memahami bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada respons orang lain,
tetapi melihat senyuman ini sebagai momen berharga yang patut diapresiasi tanpa harus berharap lebih. Senyuman tulus adalah ekspresi yang sulit dipalsukan. Ketika seseorang tersenyum dengan ketulusan, matanya juga ikut berbicara. Senyuman semacam ini tidak hanya sekadar gerakan bibir, tetapi juga mencerminkan ketenangan batin dan kenyamanan dalam kehadiran seseorang. Dalam konteks ketertarikan, senyuman yang menyertai tatapan menunjukkan bahwa wanita tersebut merasa nyaman dengan Anda dan menikmati kehadiran Anda. Namun, seorang stoik tidak boleh langsung terjebak dalam kesimpulan emosional yang terburu-buru. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus memandang segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa terlalu cepat menafsirkan makna yang belum pasti. Senyuman bisa memiliki banyak arti. Itu bisa berarti ketertarikan, rasa hormat, atau bahkan hanya kebiasaan baik. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena seseorang tersenyum kepada kita. Selain itu, ekspresi wajah seseorang juga bisa dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti suasana hati, kebiasaan sosial, atau bahkan sopan santun. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk memahami dunia dengan objektif. Seorang stoik akan menerima senyuman dengan apresiasi, tetapi tidak akan menjadikannya sebagai dasar ekspektasi emosional yang berlebihan. Lebih jauh lagi, senyuman yang tulus seringkali disertai dengan bahasa tubuh yang terbuka. Jika seorang wanita tersenyum kepada Anda dengan postur tubuh yang santai, bahu yang terbuka, dan kontak mata yang konsisten, itu bisa menjadi indikasi bahwa dia merasa nyaman dan tertarik. Namun, tetaplah bersikap bijaksana. Dalam ajaran Epictetus, kita tidak boleh mengizinkan hal-hal di luar kendali kita, termasuk perasaan orang lain, untuk mengganggu ketenangan batin kita. Jika Anda menerima senyuman dari seseorang, balaslah dengan ketulusan yang sama, tetapi jangan biarkan diri Anda bergantung pada reaksi atau ekspektasi lebih lanjut. Senyuman adalah ekspresi manusiawi yang indah, tetapi jangan menjadikannya sebagai satu-satunya ukuran dari perasaan seseorang terhadap Anda. 4. Mencuri pandang dan segera mengalihkan tatapan. Jika seorang wanita sering mencuri pandang lalu mengalihkan tatapannya saat Anda menangkapnya, ini bisa menjadi tanda bahwa dia menyimpan rasa. Seorang stoik akan memahami bahwa perasaan manusia kompleks dan tidak selalu bisa dijelaskan hanya dengan satu tanda, sehingga tidak terburu-buru dalam menafsirkan niat seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergoda untuk terlalu banyak membaca tanda-tanda kecil dan menganggapnya sebagai kepastian. Padahal, setiap individu memiliki alasan dan kondisi emosional yang berbeda. Seorang wanita yang mencuri pandang lalu segera mengalihkan tatapannya bisa jadi merasa malu, canggung, atau bahkan sekadar tidak ingin diketahui bahwa dia sedang mengamati Anda. Tidak semua tindakan ini mengarah pada ketertarikan romantis. Dari perspektif Stoikisme, seseorang harus mempraktikkan ketenangan batin dan tidak membiarkan dirinya terombang-ambing oleh spekulasi yang belum memiliki dasar yang kuat. Jika Anda menangkap seseorang mencuri pandang, alih-alih segera bereaksi dengan emosi yang berlebihan atau asumsi yang terlalu jauh, ambillah waktu untuk mengamati dengan tenang. Apakah pola ini terus berulang? Apakah ada tanda-tanda lain yang mendukung dugaan bahwa dia memang tertarik? Jika jawabannya belum jelas, tidak ada salahnya untuk tetap bersikap netral dan membiarkan segala sesuatu berjalan secara alami. Selain itu, Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk bagaimana orang lain memandang kita. Jika seorang wanita mencuri pandang, lalu segera mengalihkan tatapannya, jangan terburu-buru merasa istimewa atau sebaliknya, merasa kecewa jika ternyata itu bukan pertanda ketertarikan. Sebagai individu yang berpegang pada prinsip stoik, kita harus memahami bahwa makna sebenarnya dari suatu tindakan tidak terletak pada tindakan itu sendiri, melainkan pada interpretasi yang kita berikan terhadapnya. Lebih dari itu, seorang stoik juga diajarkan untuk hidup berdasarkan kebajikan dan bukan hanya mengikuti naluri atau hasrat sesaat. Jika Anda tertarik pada seseorang, cara terbaik bukanlah dengan terlalu sibuk menafsirkan tanda-tanda kecil, tetapi dengan membangun komunikasi yang sehat dan interaksi yang bermakna. Dengan begitu, apapun hasilnya, apakah orang tersebut benar-benar tertarik atau tidak,
Anda tetap dapat mempertahankan kedamaian batin dan tidak merasa kecewa karena harapan yang tidak terwujud. Pada akhirnya, jika seorang wanita mencuri pandang namun segera mengalihkan tatapannya, itu bisa berarti banyak hal. Mungkin dia menyukai Anda, mungkin juga tidak. Dalam Stoikisme, yang lebih penting adalah bagaimana kita merespons situasi ini dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan tanpa membiarkan diri kita diperbudak oleh ekspektasi yang belum tentu beralasan. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kehidupan kita adalah sebagaimana pikiran kita membentuknya. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi penjara yang membatasi kebebasan Anda untuk menikmati momen tanpa ekspektasi yang berlebihan. 5. Tatapan lembut dan hangat. Tatapan yang lembut menunjukkan perasaan lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk menghargai kebajikan dan ketulusan lebih dari sekadar daya tarik fisik. Jika seseorang menatap Anda dengan kelembutan, hargailah itu tanpa harus memiliki keinginan untuk memiliki. Tatapan lembut mencerminkan kedalaman perasaan dan kenyamanan yang dirasakan seseorang terhadap Anda. Dalam dunia yang penuh dengan interaksi dangkal, tatapan seperti ini adalah sesuatu yang istimewa. Seorang wanita yang memiliki ketertarikan emosional akan melihat Anda dengan penuh perhatian, seolah-olah ia benar-benar ingin memahami siapa Anda di balik kata-kata dan tindakan Anda. Tatapan ini seringkali disertai dengan ekspresi wajah yang penuh kasih, seolah-olah dia melihat sesuatu yang berharga dalam diri Anda. Dalam Stoikisme, salah satu ajaran utama adalah amor fati, mencintai takdir dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Jika seseorang memberikan Anda tatapan penuh kelembutan, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerimanya dengan penuh syukur tetapi tanpa keterikatan. Jangan terlalu larut dalam perasaan atau membangun ekspektasi yang bisa membawa kekecewaan. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai momen indah dalam hidup yang patut diapresiasi. Tatapan lembut juga bisa menjadi bentuk penghargaan atas nilai-nilai yang Anda pegang. Seorang wanita yang menatap Anda dengan kelembutan mungkin tertarik bukan hanya pada penampilan fisik Anda, tetapi juga pada cara Anda berpikir, berbicara, dan berperilaku. Ini adalah tanda bahwa Anda telah membangun koneksi yang lebih dalam dibandingkan sekadar daya tarik permukaan. Namun, Stoikisme juga mengajarkan bahwa perasaan manusia bersifat sementara dan berubah-ubah. Tatapan yang penuh kelembutan hari ini bisa berubah esok hari karena berbagai faktor. Oleh karena itu, seorang Stoik tidak akan terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada penerimaan atau perasaan orang lain. Ia akan menikmati momen tersebut, tetapi tetap menjaga kestabilan emosionalnya. Salah satu cara untuk menguji apakah tatapan lembut ini memiliki makna yang lebih mendalam adalah dengan mengamati konsistensinya. Apakah dia terus menatap Anda dengan cara yang sama dalam berbagai situasi? Apakah tatapan ini muncul ketika Anda berbicara tentang hal-hal yang penting bagi Anda? Jika ya, maka ini bisa menjadi indikasi bahwa dia benar-benar menghargai Anda sebagai individu, bukan hanya sebagai objek ketertarikan sesaat. Tetapi, jika tatapan ini hanya sesekali muncul dan seringkali diiringi dengan tanda-tanda lain yang bertentangan, seorang Stoik akan memilih untuk tidak berasumsi terlalu jauh. Seperti kata Marcus Aurelius, lepaskan keinginan-keinginan yang tidak perlu, dan Anda akan menemukan ketenangan. Ini berarti bahwa kita tidak perlu terobsesi dengan makna tersembunyi di balik setiap tatapan, tetapi cukup mengamati, menghargai, dan tetap menjaga keseimbangan emosi. Pada akhirnya, tatapan lembut adalah bentuk komunikasi nonverbal yang bisa menunjukkan ketertarikan dan penghargaan seseorang terhadap kita. Seorang Stoik akan menerimanya dengan penuh kesadaran, menikmatinya tanpa keterikatan, dan tetap fokus pada nilai-nilai yang lebih dalam menjalani kehidupan. 6. Tatapan dalam dengan kepala sedikit miring. Tatapan yang disertai kepala yang sedikit miring menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk memahami. Seorang Stoik melihat ini sebagai bentuk komunikasi yang tulus, tetapi tetap menjaga sikap tenang tanpa terbawa oleh ekspektasi yang belum tentu benar. Ketika seseorang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu, bahasa tubuhnya seringkali mencerminkan keinginannya untuk memahami lebih dalam. Dalam konteks ini,
Kepala yang sedikit miring saat berbicara atau melihat Anda bisa menjadi tanda bahwa dia benar-benar mendengarkan dan ingin terhubung secara emosional. Ini adalah bentuk ketertarikan yang lebih halus dibandingkan dengan gestur lainnya, namun seringkali memiliki makna yang lebih dalam. Dari perspektif Stoikisme, seorang Stoik memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk membangun koneksi. Namun, seorang Stoik tidak akan terjebak dalam keinginan untuk membaca makna terlalu jauh ke dalam sebuah gerakan. Sebaliknya, ia akan mengamati dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa setiap ekspresi yang diberikan seseorang adalah bagian dari sifat manusia yang kompleks dan tidak selalu memiliki makna tersembunyi yang lebih dalam. Kepala yang miring dalam interaksi sosial seringkali menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya sekadar mendengar, tetapi juga memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah gestur yang menunjukkan empati dan perhatian. Jika seorang wanita menatap Anda dengan penuh perhatian, kepala sedikit miring, dan ekspresinya menunjukkan ketertarikan yang mendalam, maka ini bisa menjadi tanda bahwa dia tertarik untuk mengenal Anda lebih jauh. Namun, dalam pendekatan Stoik, kita tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan satu tanda saja. Seorang Stoik akan mengamati perilaku ini dengan penuh kejernihan dan tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan atau harapan berlebih. Kita harus selalu mengingat bahwa orang lain memiliki pemikiran dan perasaan yang bisa berubah-ubah, dan tidak semua tanda-tanda nonverbal mencerminkan perasaan romantis. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga ketenangan batin dan tidak membiarkan diri terombang-ambing oleh interpretasi yang belum pasti. Jika Anda sering melihat tanda ini dalam interaksi dengan seorang wanita, langkah terbaik adalah merespons dengan kebijaksanaan. Lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, apakah dia hanya menunjukkan sikap ini kepada Anda ataukah itu adalah bagian dari kepribadiannya secara umum? Jangan terburu-buru dalam menarik kesimpulan dan biarkan segala sesuatunya mengalir dengan alami. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kehidupan adalah apa yang pikiran kita buat darinya. Dengan kata lain, jangan biarkan interpretasi yang berlebihan terhadap suatu isyarat menguasai pikiran Anda. Perhatikan, nikmati interaksi tersebut, tetapi tetaplah berpegang pada prinsip bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pengakuan atau penerimaan dari orang lain. 7. Mata yang mengikuti pergerakan Anda. Ketika seseorang tertarik, matanya cenderung mengikuti gerakan Anda tanpa disadari. Namun, seorang Stoik akan tetap berpikir rasional dan memahami bahwa ketertarikan bukan berarti kepemilikan. Biarkan segalanya mengalir tanpa terikat pada keinginan yang berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam interpretasi yang berlebihan terhadap tindakan orang lain. Tatapan yang mengikuti pergerakan kita bisa menjadi tanda ketertarikan, tetapi juga bisa sekadar refleks alami tanpa makna yang mendalam. Seorang Stoik memahami bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna di setiap tindakan orang lain, tetapi hal itu tidak selalu diperlukan. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus tetap mengendalikan emosi dan tidak membiarkan diri kita terseret oleh ekspektasi yang belum tentu benar. Jika seseorang memperhatikan Anda secara terus-menerus, pertimbangkan untuk tetap tenang dan tidak langsung menyimpulkan bahwa ini berarti ketertarikan romantis. Bisa jadi itu adalah bentuk perhatian yang alami, kebiasaan, atau bahkan hanya respons refleks terhadap keberadaan Anda di ruangan yang sama. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Jika seseorang mengikuti pergerakan Anda dengan tatapannya, amati dengan kesadaran penuh, tetapi jangan biarkan diri Anda bergantung pada pengakuan eksternal. Ingatlah bahwa ketertarikan sejati bukan hanya tentang bagaimana seseorang memandang Anda, tetapi bagaimana mereka memperlakukan Anda secara keseluruhan. Selain itu, seorang Stoik akan melihat semua tanda ini sebagai sesuatu yang netral, bukan baik atau buruk, tetapi sekadar kejadian yang terjadi di dunia ini. Dengan demikian, jika Anda melihat seorang wanita yang sering mengikuti gerakan Anda dengan matanya, jangan langsung merasa memiliki atau berharap lebih. Alih-alih terburu-buru bertindak,
Tetaplah menjaga kendali diri dan biarkan waktu yang mengungkapkan kebenaran sejati di balik tatapan tersebut. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, cobalah untuk berinteraksi dengan tenang dan alami. Jangan bertindak berdasarkan dorongan emosional, tetapi gunakan rasionalitas dan kebijaksanaan dalam menanggapi sinyal yang ada. Apakah ada kehangatan dalam interaksi lebih lanjut? Apakah ada usaha dari pihaknya untuk mendekati Anda lebih jauh? Jika tidak, mungkin itu hanya ilusi yang diciptakan oleh keinginan Anda sendiri. Seorang stoik akan tetap bersikap objektif dan tidak membiarkan perasaan mengaburkan penilaiannya. Dengan demikian, jika seseorang menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, anggap itu sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Nikmati interaksi tanpa ketergantungan, dan biarkan hubungan berkembang secara alami tanpa tekanan dari harapan yang berlebihan. 8. Mengangkat alis saat melihat Anda. Sedikit mengangkat alis secara refleks ketika melihat seseorang adalah tanda ketertarikan spontan. Namun, filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh terburu-buru bereaksi terhadap kesan pertama, melainkan mengamati dengan penuh kesadaran sebelum menyimpulkan. Sedikit mengangkat alis secara refleks ketika melihat seseorang adalah tanda ketertarikan spontan. Namun, filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh terburu-buru bereaksi terhadap kesan pertama, melainkan mengamati dengan penuh kesadaran sebelum menyimpulkan. Gerakan mengangkat alis ini bisa berlangsung dalam hitungan detik, tetapi memiliki makna yang cukup dalam jika diamati dengan baik. Dari sudut pandang psikologi, gerakan ini terjadi sebagai bentuk refleks tubuh ketika seseorang merasa tertarik atau terkejut melihat sesuatu yang menyenangkan. Dalam konteks ketertarikan, mengangkat alis bisa menjadi tanda bahwa seseorang merasa senang melihat Anda, bahkan sebelum mereka menyadarinya sendiri. Seorang stoik tidak akan langsung menyimpulkan bahwa ini adalah tanda pasti ketertarikan romantis. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi ekspresi wajah seseorang, mulai dari kebiasaan alami hingga respons otomatis terhadap situasi sosial. Oleh karena itu, alih-alih terjebak dalam pemikiran obsesif tentang makna dari satu ekspresi kecil, seorang stoik akan mengambil pendekatan yang lebih tenang dan terukur. Salah satu ajaran utama Stoikisme adalah menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Jika seseorang menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, penting untuk tetap bersikap netral dan tidak membiarkan ego mengambil alih. Jangan langsung berpikir bahwa orang tersebut pasti menyukai Anda, tetapi juga jangan menutup diri terhadap kemungkinan interaksi yang lebih dalam. Jika Anda ingin menguji apakah tanda ini benar-benar mengindikasikan ketertarikan, perhatikan apakah dia juga menunjukkan tanda-tanda lainnya seperti senyuman, kontak mata yang berulang, atau bahasa tubuh terbuka. Jika hanya ada satu tanda, itu bisa jadi hanya kebiasaan alami. Namun, jika tanda ini muncul bersamaan dengan isyarat lain, maka bisa jadi ada ketertarikan yang lebih besar. Dalam praktik Stoikisme, kita juga diajarkan untuk tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal. Apakah seseorang tertarik pada Anda atau tidak? Hal itu tidak seharusnya mempengaruhi harga diri atau kebahagiaan Anda. Sebaliknya, gunakan momen tersebut untuk melatih kesadaran diri dan memahami bagaimana emosi serta harapan Anda bekerja dalam interaksi sosial. Jadi, jika Anda melihat seseorang mengangkat alis saat melihat Anda, tersenyumlah dan nikmati momen itu. Tapi tetaplah berpikir rasional, karena sejatinya, kebahagiaan Anda tidak boleh ditentukan oleh bagaimana orang lain memandang Anda. 9. Tatapan yang menggoda dengan senyuman halus. Tatapan menggoda yang diiringi dengan senyuman tipis bisa menjadi isyarat ketertarikan. Seorang stoik akan menghargai interaksi tersebut tanpa membiarkan dirinya dikuasai oleh hasrat. Dia akan menikmati momen tanpa merasa harus memiliki atau mengendalikan hasilnya. Tatapan menggoda memiliki banyak bentuk. Beberapa wanita mungkin memberikan lirikan singkat namun tajam, sementara yang lain akan menatap dengan sedikit lebih lama, diiringi senyum kecil yang sulit diartikan. Dalam banyak kasus, wanita yang percaya diri akan menggunakan bahasa mata untuk menunjukkan ketertarikannya. Seringkali dengan disertai bahasa tubuh seperti bermain dengan rambut, sedikit menggigit bibir, atau mencondongkan tubuh ke arah Anda. Namun,
Seorang stoik tidak akan serta-merta menafsirkan semua isyarat ini sebagai tanda pasti. Sebaliknya, ia akan menerima sinyal tersebut dengan penuh kesadaran, memahami bahwa manusia memiliki berbagai alasan di balik tindakan mereka. Dalam perspektif Stoikisme, kita tidak boleh membiarkan diri kita dikendalikan oleh ekspektasi atau prasangka pribadi. Tatapan menggoda bisa jadi hanya ekspresi spontan tanpa niat tertentu, atau bisa juga merupakan cara seseorang menguji respons Anda. Seorang stoik akan melihat ini dengan kepala dingin dan tidak akan bereaksi berlebihan, tetapi tetap menghargai momen tersebut. Selain itu, tatapan menggoda dapat menjadi alat komunikasi yang lebih dalam. Wanita yang tertarik seringkali menggunakan tatapan ini untuk menciptakan koneksi emosional sebelum kata-kata diucapkan. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencari validasi dari respons orang lain. Jika seseorang menggoda Anda dengan tatapan, terima itu sebagai bagian dari interaksi manusia yang alami, bukan sebagai sumber kebahagiaan atau harga diri. Seorang stoik juga memahami bahwa tidak semua tatapan menggoda berarti ada niat romantis di baliknya. Beberapa orang secara alami memiliki ekspresi wajah yang ramah dan terbuka, sehingga mereka mungkin terlihat menggoda tanpa sengaja. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung terikat pada harapan atau ilusi yang diciptakan oleh interpretasi kita sendiri. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita merespons situasi tersebut. Jika Anda membalas tatapan menggoda dengan tenang dan percaya diri, tanpa membiarkan emosi berlebihan mengambil alih, maka Anda telah menunjukkan kebijaksanaan seorang stoik. Jika situasi berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, itu adalah bonus. Jika tidak, Anda tetap mempertahankan ketenangan batin Anda. 10. Tatapan yang tidak bisa berbohong. Mata adalah jendela jiwa, dan seringkali seseorang yang memiliki perasaan akan sulit menyembunyikannya melalui tatapannya. Namun, seorang stoik akan memahami bahwa manusia memiliki emosi yang bisa berubah, sehingga ia tidak akan terperangkap dalam ilusi perasaan sementara. Tatapan yang penuh makna seringkali menyeratkan ketulusan dan perasaan yang lebih dalam. Namun, dalam perspektif Stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terbuai oleh penampilan luar semata. Meskipun mata bisa mencerminkan emosi seseorang, kita harus memahami bahwa perasaan manusia bersifat dinamis dan dapat berubah kapan saja. Seorang stoik akan melihat tatapan penuh makna sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan atau dikejar. Ia akan mengamati dengan ketenangan, menyadari bahwa setiap momen adalah refleksi dari alam semesta yang lebih besar. Jika seseorang menunjukkan tatapan yang penuh perasaan, seorang stoik akan menerimanya dengan rasa syukur, tetapi tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam harapan yang belum pasti. Marcus Aurelius dalam Meditations mengajarkan kita untuk menerima setiap momen sebagaimana adanya, tanpa perlu menambah atau menguranginya dengan ilusi. Jika Anda merasa seseorang menatap Anda dengan intensitas tertentu, terimalah itu sebagai sebuah momen yang terjadi saat ini, bukan sebagai janji untuk masa depan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa apa yang kita lihat tidak selalu merupakan kebenaran absolut. Persepsi kita seringkali dipengaruhi oleh harapan, keinginan, dan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, seorang stoik akan selalu mengevaluasi setiap tanda dengan kebijaksanaan, tidak membiarkan dirinya terbawa oleh emosi yang tidak perlu. Tatapan yang tidak bisa berbohong mungkin menunjukkan ketertarikan yang nyata, tetapi dalam banyak kasus, bisa juga sekadar refleksi dari suasana hati seseorang pada saat itu. Sebagai seorang stoik, kita harus mampu membedakan antara perasaan yang sementara dan hubungan yang memiliki dasar yang lebih kokoh. Jadi, jika Anda mendapati seseorang menatap Anda dengan cara yang terasa istimewa, hargailah momen tersebut tanpa harus menggantungkan kebahagiaan Anda padanya. Ingatlah bahwa kendali atas kebahagiaan dan ketenangan ada dalam diri Anda sendiri, bukan pada bagaimana orang lain melihat Anda. Kendalikan diri, hargai momen. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk mengendalikan emosi dan tidak terikat pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk perasaan orang lain. Jika Anda menemukan beberapa tanda ini dalam interaksi dengan seorang wanita, hargai momen tersebut tanpa harus bergantung pada hasilnya.
Seorang stoik akan menerima segala sesuatu dengan penuh kesadaran dan tetap menjaga ketenangan batin. Seperti kata Epiktetus, hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jadi, nikmatilah interaksi, tetapi jangan biarkan ekspektasi menguasai diri Anda.